Ini 200 loh. Jadi 2 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat nih. Dengan Indonesia, Arab Saudi aja 97, Malaysia 207. Yang benar-benar serius menangani ataupun membuktikan bahwa kita mampu gitu loh dengan berbagai aspek ya. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, bertemu lagi dan lagi saya sangat senang sekali bisa ya, boleh menyapa Anda di setiap harinya. Semoga Anda selalu berbahagia di sana guys ya. Oke, di sini ada salah satu video yang cukup menarik ya tentang indeks ekonomi Islam global nih ya. Kita pun penasaran banget ya, di tangga berapa Indonesia dan Malaysia ini guys ya. Sebab Indonesia ini adalah muslim yang terbesar guys ya. Apakah ekonominya juga naik atau gimana? Jadi seperti apa videonya? Link ada di description untuk kalian yang mau menonton videonya langsung. Tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita play. Bismillah and play. Top 10 indeks. Oke, bro. Lihat nih statistik soal ekonomi Islam global ya. Jadi menurut gambar di atas, yang namanya Global Islamic Economy Index, GEE, Indonesia ternyata cuma dapat skor 68,5. Kalah jauh sama Malaysia yang udah di puncak dengan skor 207,2. Oh guys, lihat nih, begitu berbeda banget gitu. 207 sama 68 cuy. Padahal nih Indonesia adalah muslim yang terbesar. Ya. Kok bisa gini guys ya? Emirat Arab pun kalah loh dengan Malaysia. Jadi pertumbuhan ekonomi Islam global nih, salut guys ya, luar biasa Malaysia. Lanjut. Padahal kan kita tahu, Indonesia ini negara dengan populasi muslim besar di dunia. Tapi kok ya, produktivitas ekonominya di sektor Islam nggak begitu ngegas. Jadi gini, dalam penilaian GEE ini ada 6 indikator utama yang dinilai. Ada Islamic Finance, makanan halal, Muslim-friendly travel, modest fashion, farmasi and kosmetik, sampai media dan hiburan yang ramah Muslim. Nah, Indonesia harusnya punya peluang besar nih di sektor-sektor itu, karena pasar dan kebutuhannya jelas ada. Tapi mungkin kendalanya tuh di arah kebijakan dan eksekusinya yang masih belum efektif. Beda sama Malaysia yang emang serius banget ngembangin sektor ekonomi Islam. Arab Saudi sama Uni Emirat Arab juga posisinya masih di atas Indonesia. Mereka fokus di sektor yang sama dan kuat banget di bagian Islamic Finance karena mereka punya dana minyak yang gede bro. Jadi mungkin ini yang bikin mereka lebih maju walaupun populasinya nggak sebanyak Indonesia. Kalau menurut gua, ini bisa jadi refleksi buat kita. Potensinya udah ada. Tapi gimana cara kita ngebangun ekosistem yang bisa ningkatin skor dan produktivitas sektor ekonomi Islam di Indo ini. Soalnya kalau lihat negara-negara kayak Singapura aja bisa masuk, padahal bukan negara muslim mayoritas, harusnya Indonesia juga bisa lebih kuat. Jadi mungkin kedepannya perlu lebih banyak inovasi, kolaborasi sama negara-negara tetangga dan regulasi yang mendukung. Bener guys ya, kalau kita nampak nih Singapura kan untuk muslimnya itu kan berapa persen gitu loh guys. Tapi masuk loh di kategori Islamik ini guys ya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dan aku herannya nih, ini 200 loh. Jadi 2 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat nih. Dengan Indonesia, Arab Saudi aja 97, Malaysia 207. Jadi mungkin ini adalah pemimpinnya yang memang benar-benar serius menangani ataupun membuktikan bahwa kita mampu gitu loh dengan berbagai aspek ya untuk Islam ini guys ya. Dan untuk perekonomian Islam ini memang kuakui ya, Malaysia ini cukup luar biasa. Sebab kita pernah lihat itu pun menduduki tangga pertama dulu guys ya. Dan ini lagi dan lagi menduduki tangga teratas. Salut loh, respect ya. Ini harus berkaca ya, sebab potensi Indonesia ini sangat luar biasa, sebab paling besar guys ya. Tapi kenapa tidak boleh? Ini harus memang perlu diperbaiki ya, untuk regulasi, untuk segala macamnya lah ya. Lanjut guys, kita gali lagi informasinya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir seharusnya kita bisa belajar banyak nih dari negara-negara yang udah ada di posisi top kayak Malaysia atau Arab Saudi. Malaysia misalnya, mereka itu ngegas banget di halal industry. Mulai dari makanan halal, pariwisata yang ramah muslim, sampai fashion dan kosmetik yang islami. Mereka tuh bener-bener nge-branding diri mereka sebagai pusat halal dunia. Setiap tahun, mereka ngadain acara-acara internasional yang fokus ke industri halal, jadi otomatis mereka dapat perhatian global, dan bisnis-bisnis halal internasional pada ngelirik ke sana.
Indonesia tuh sebenarnya punya potensi besar buat jadi raksasa tidur di bidang ini. Tinggal bangunin aja. Jumlah penduduk muslim gede, budaya juga kaya, tapi yang jadi PR adalah gimana nge-manage ini semua biar bisa jadi peluang ekonomi. Misalnya di sektor halal tourism, bayangin aja kita punya banyak destinasi keren. Dari Aceh yang islami banget, sampai Lombok yang udah dikenal sebagai destinasi wisata halal. Tapi promosi dan infrastruktur pendukungnya masih kurang kuat. Kadang turis muslim asing masih ngerasa kurang nyaman karena belum banyak fasilitas yang sesuai standar halal, kayak hotel yang punya sertifikasi halal atau tempat ibadah yang memadai. Terus di sektor modest fashion, kita tahu dong Indonesia udah banyak desainer fashion yang keren-keren. Sayangnya, kita masih suka kalah branding sama negara tetangga. Padahal Indonesia tuh bisa banget jadi pusat mode modest dunia kalau serius dibangun. Toh, kita udah punya event besar kayak Jakarta Fashion Week, tinggal promosinya aja yang diperkuat biar bisa nge-grab market internasional. Di sisi lain ada juga sektor Islamic Finance yang gak kalah penting. Jujur aja dibanding Malaysia kita masih jauh ketinggalan di sini. Malaysia tuh udah jadi salah satu pemain utama di keuangan syariah global. Ya, sedangkan di Indonesia masyarakat masih belum sepenuhnya paham soal produk keuangan syariah dan masih dominan pakai sistem konvensional. Padahal kalau sektor keuangan syariah ini bisa dioptimalkan, bukan cuma masyarakat aja yang diuntungkan, tapi juga ekonomi negara secara keseluruhan. Bayangin kalau makin banyak orang invest di bank syariah atau produk keuangan syariah lain, ini pasti bakal ngeboost ekonomi kita juga. Jadi intinya nih, Indonesia punya potensi yang gede banget buat ngembangin ekonomi Islam. Cuma tinggal benerin strategi, tambah inovasi, dan pastinya butuh dukungan penuh dari pemerintah sama swasta juga. Ini bukan cuma soal skor atau ranking aja bro, tapi gimana kita bisa jadi pelopor di industri ini dan bikin ekonomi kita lebih berdaya saing di kancah global. Bener guys ya, jadi harus harus pemerintah ini terjun langsung di economics Islam global ini guys ya di Indonesia. Sebab potensinya itu luar biasa loh. Dan untuk anak-anak yang kreatif itu juga banyak. Ya kenapa di sini-sini aja gitu ya. Bahkan berbeda jauh nih dengan Malaysia guys. Waduh, harusnya memang digali lagi lah ya informasi ataupun belajar lagi, intinya belajar lagi dengan tetangga gitu guys ya. Lanjut. Setuju banget bro. Kalau kita ngomongin soal ekonomi Islam ini, ya sebenarnya bukan cuma sekadar angka di ranking atau skor, tapi ini juga soal identitas dan daya saing kita sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Kebayang nggak sih? Kalau kita benar-benar serius, ini bisa jadi cara buat ngenalin Indonesia ke dunia, bukan cuma sebagai negara dengan pemandangan alam indah aja, tapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang solid di industri halal dan syariah. Coba deh lihat beberapa peluang yang masih bisa banget kita maksimalkan. Misalnya nih, di sektor halal food, Indonesia tuh sebenarnya punya produk-produk khas yang gak kalah dari negara lain. Bener. Contohnya, rendang yang udah diakui sebagai makanan terenak di dunia, atau produk-produk kuliner lain yang bisa diolah dan dipasarkan dengan standar halal internasional. Gimana kalau misalnya kita punya produk-produk makanan halal yang bisa dijual ke seluruh dunia dengan label Made Indonesia? Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga promosi budaya kita ke dunia. Bener. Lalu di sektor farmasi dan kosmetik halal, ini juga gede banget potensinya. Wah, itu memang sekarang besar, makin banyak orang yang aware sama produk-produk yang ramah muslim dan aman dikonsumsi, apalagi kosmetik yang halal. Masyarakat sekarang tuh makin peduli sama bahan-bahan yang digunakan dalam produk yang mereka pakai sehari-hari. Kita udah punya beberapa brand kosmetik halal yang mulai dikenal, tapi masih perlu lebih banyak dukungan dan promosi biar bisa bersaing di pasar internasional. Coba bayangin kalau kosmetik halal dari Indonesia bisa dikenal di seluruh Asia Tenggara, bahkan sampai ke Timur Tengah. Ini kan peluang besar buat industri kita. Terakhir nih, sektor media dan rekreasi yang ramah muslim juga bisa banget kita kembangin. Di era digital sekarang, media dan hiburan itu jadi salah satu alat terkuat buat branding negara. Kita bisa bikin konten-konten edukatif, film, atau series yang mengangkat budaya, nilai-nilai, dan cerita inspiratif dari perspektif Islam yang Indonesia banget. Bener. Dengan konten yang berkualitas, Indonesia bisa punya posisi sebagai pusat produksi konten Islami yang modern dan relatable. Itu dia guys ya. Ini bisa jadi cara efektif buat ngenalin sisi lain dari Indonesia ke dunia.
Jadi bro, kalau semua sektor ini bisa digarap serius dan konsisten, Indonesia bukan cuma bisa naik ranking di II, tapi juga bisa jadi pusat ekonomi Islam global yang berpengaruh. Ini bakal jadi langkah besar buat ngebangun citra kita di dunia, bukan cuma sebagai negara konsumen, tapi juga sebagai negara yang produktif dan inovatif di sektor ekonomi Islam. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, ini juga bisa jadi kesempatan buat Indonesia ngubah mindset dari yang awalnya cuma sebagai pasar menjadi pemain aktif di ekonomi Islam. Selama ini kita emang dikenal sebagai pasar besar buat produk-produk halal, tapi belum kuat dalam hal inovasi dan produksi. Bayangin, kalau kita berhasil ngedevelop sektor-sektor strategis ini, kita bukan cuma nyediain produk buat masyarakat lokal, tapi juga bisa dieksportir utama yang disegani di pasar global. Contohnya di halal tourism, kalau kita benar-benar invest di infrastruktur dan standar layanan yang sesuai dengan kebutuhan turis muslim, Indonesia bisa jadi destinasi wisata halal nomor 1. Bayangin kalau misalnya Bali, Lombok, atau Aceh punya standar layanan yang nggak cuma indah secara alam, tapi juga nyaman secara spiritual buat turis muslim dari seluruh dunia. Ada fasilitas musola, restoran bersertifikat halal, sampai tempat ibadah yang mudah diakses. Ini bisa menarik wisatawan dari negara-negara kaya di Timur Tengah atau bahkan Eropa yang pengen liburan, tapi juga tetap nyaman dalam menjalankan kewajiban ibadah. Selain itu, sektor keuangan syariah tuh penting banget buat digenjot. Gini deh, financial literacy kita masih rendah banget, jadi produk-produk keuangan syariah pun belum banyak dikenal. Padahal, keuangan syariah ini punya nilai-nilai yang cocok sama prinsip masyarakat kita, yaitu adil, transparan, dan menghindari riba. Kalau kita bisa nge-boost edukasi soal keuangan syariah, nggak cuma masyarakat yang bakal untung, tapi juga perekonomian kita yang bakal lebih stabil. Bayangin aja, semakin banyak orang yang terlibat di sektor ini, semakin besar pula potensi kita buat ngebangun ekonomi berbasis syariah yang mandiri dan kuat. Nah, balik lagi ke soal modest fashion. Ini juga bisa jadi identitas kita di dunia internasional. Kita tuh udah punya banyak desainer lokal yang karyanya luar biasa dan banyak digemari. Tapi sayangnya brand kita masih kalah pamor dibanding negara-negara lain. Harusnya pemerintah bisa bantu promosiin karya anak bangsa ini ke pasar internasional, kayak lewat pameran fashion internasional atau event global lainnya. Kalau modest fashion kita bisa go international, nggak cuma nambah devisa, tapi juga ngenalin budaya dan nilai-nilai lokal kita ke dunia. Dan terakhir, gue rasa penting banget buat semua pihak buat ngeh bahwa ekonomi Islam ini bukan cuma soal agama, tapi soal inovasi, teknologi, dan kolaborasi global. Kita perlu lebih banyak kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga akademisi buat riset dan inovasi di bidang ini. Bayangin kalau kita punya platform khusus buat inkubator bisnis halal atau teknologi yang mendukung ekonomi Islam, pasti industri kita bakal jauh lebih maju. Kolaborasi dengan negara-negara yang udah maju di bidang ini, kayak Malaysia atau Turki juga, bakal ngebantu kita buat belajar dan memperkuat fondasi ekonomi Islam kita. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma soal Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, tapi soal gimana kita bisa memanfaatkan potensi ini jadi kekuatan ekonomi yang konkret dan berkelanjutan. Kalau kita bisa ngegabungin inovasi, branding, dan kolaborasi, gue yakin ekonomi Islam di Indonesia bakal jadi sektor yang kuat dan berpengaruh di dunia. Jadi itu guys ya, yang kita harapkan sebenarnya itu cuy, agar kolaborasi ini tuh berjalan gitu, agar meningkatkan perekonomian Islam di Indonesia. Sebab kita menjadi konsumen cuy, selama ini tuh kita menjadi konsumen ya, yang dimana brand-brand luar yang masuk ya, walaupun di Indonesia ini banyak sekali desainer hebat ya, dan itu pun belum go lagi gitu ya. Jadi pemerintah harus andil di sini, harus merasai ataupun mensponsori lah istilahnya seperti itu guys ya, agar di event-event dunia itu bisa ada di. Sebab apa guys, ini kita terlanjur jauh banget nih, 207 sama 68 cuy, jadi sepertiganya loh ya. Kok bisa ini sehebat ini ya untuk halal food nih. Memang kuakui kalau di Malaysia ini, kalau dalam segi Islamnya itu ya, halal food itu luar biasa. Bahkan di situ kalau kedai ini nampak tikus je, langsung disita, ditutup kedainya. Itu yang kita memang respect banget lah. Jadi banyak sekali ya kedai-kedai yang menerapkan untuk kebersihannya, itu luar biasa. Dan pelancong-pelancong asing juga tidak segan ya
untuk hotel-hotel yang memang menerapkan Islam itu juga banyak, dan makanan halalnya juga luar biasa banyak banget ya. Jadi inilah yang menjadikan perekonomian Islam ini naik pesat ya sampai 207 ini. Jadi luar biasa. Semoga aja lah ya. Sebab Indonesia ini bisa meningkat juga sebab populasi untuk Islamnya itu memang besar banget gitu loh. Jadi semoga aja bisa belajar ya dengan Malaysia, Turki dan lain sebagainya ya, sahabat-sahabat Indonesia ini, agar sama-sama lah bergabung untuk meningkatkan perekonomian ini. Ya sebab kita ini memang muslim cuy. Jadi kita pun menyokong dong ya program ini agar perekonomian tumbuh dengan pesat dan juga halal foodnya luar biasa. Jadi segi Islam itu naik, gitulah guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa cuy? Berikan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, perkongsian kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.